Kenalkan, nama saya Fisrotimah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya kuliah di Institut Agama Islam Syarif Ubud. Jadi pada kesempatan ini saya mendapat tugas untuk mereview sebuah buku, yaitu karya dari dosen saya sendiri, yaitu Bapak Bambang Subahri, MS. Nah, judul bukunya yaitu Filsafat Ilmu. Jadi di sini karena saya tidak punya bukunya, jadi memakai PDF saja, kelas berbeda. Jadi penjelasannya singkat, jelas gitu, jadi mudah dipahami. Nah, dalam daftar isinya itu ada beberapa poin, yaitu ada 5 bab. Nah, yang bab kelima itu adalah penutup. Jadi singkat banget. Pada bab pertama itu dijelaskan tentang etimologi dan terminologi serta sejarah singkat perkembangan filsafat. Nah, yang kedua, bab kedua itu cari kebenaran. Salah satunya ada poin objek filsafat, tujuan filsafat, kerangka berpikir, dan hakikat kebenaran. Jadi pada bab ketiga itu dijelaskan beberapa aliran-aliran filsafat. Yang pertama ada metafisika, rasionalisme, realisme, empirisme, dan ada epistemologi. Jadi kalian kalau punya tugas wajib pakai buku ini tuh gimana bahasanya tuh nggak jimat, nggak ruwet kayak buku-buku pada lainnya tentang filsafat ya. Di sini tuh bahasanya gampang dipahami. Jadi sebelum kita belajar tentang filsafat, kita ada pertanyaan ini. Kok dari dulu nggak ada pelajaran filsafat ya, dari SD, SMP, SMA, di pesantren juga nggak ada pelajaran filsafat, adanya teknik. Jadi kenapa di bangku kuliah itu ada pelajaran filsafat, ada mata kuliah filsafat? Dan jadi dijelaskan di sini pada bab pertama, filsafat pada umumnya merupakan suatu disiplin ilmu yang wajib ditempuh bagi setiap mahasiswa pada jenjang strata 1 atau S1, strata 2 atau S2, bahkan hingga strata 3 atau S3. Jadi filsafat bagi mahasiswa semester 2 dan semester 3 mungkin sudah tidak perlu dipertanyakan lagi tentang pengertian etimologi dan terminologi. Jadi filsafat itu sendiri adalah sebuah alat untuk berpikir, alat untuk berpikir. Tapi kalau di jenjang pesantren biasanya itu yang bagi teman-teman yang ada di pesantren itu filsafat itu kayak ilmu alat gitu. Ilmu alat kan dibagi menjadi 2, yaitu ilmu sorok dan ilmu nahwu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa filsafat itu adalah sebuah alat untuk berpikir. Jadi alatnya sebuah alat. Jadi kalau dituliskan oleh penulis atau Pak Bambang menuliskan contoh di sini, yaitu petani membutuhkan celurit sebagai alat pencari rumput dan cangkul untuk membajak sawah. Mesti diingat bahwa celurit dan cangkul bukanlah tujuan dari petani untuk menjadikan makanan pada anak istrinya, melainkan celurit dan cangkul sebatas alat yang belaka, sehingga mereka dapat menjalani hidup sebagai peternak bagi hewan peliharaannya dan petani dalam mengelola perkebunannya guna memberi nafkah bagi anak dan istrinya. Kemudian dijelaskan tentang filsafat secara etimologi dan terminologi. Jadi di sini dituliskan ada penjelasannya juga. Filsafat secara etimologi itu yaitu philia dan sophia, yang berarti philia itu cinta dan sophia yaitu kebijaksanaan. Kemudian juga ada beberapa definisi tentang filsafat dari 6 ilmuwan. Yang pertama itu Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Al-Kindi, dan Alpha. Jadi di sini juga dijelaskan pengalaman beliau pertama menjadi dosen. Pertama masuk di perkuliahan, ada seorang mahasiswa yang begitu kritis. Jadi menanyakan tentang kenapa sih filsafat itu diambil dari kata cinta? Kenapa sih filsafat itu dikaitkan dengan cinta dan kebijaksanaan? Kemudian beliau menjawab, yaitu jadi pada umumnya mereka mentafsirkan keterkaitan pada lawan jenis itu adalah cinta.
dan keinginan untuk memiliki itu adalah cinta, padahal sebenarnya itu bukan cinta. Nah, lantas bagaimana? Jadi cinta pada hakikatnya, cinta yang benar-benar cinta, bukan apa ya, ini yang benar-benar cinta itu cintanya seorang ibu kepada anaknya. Jadi karena cintanya seorang ibu itu memberi dan tidak mengharapkan kembali. Pertanyaan yang kedua tadi sama seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh Plato kepada gurunya, yaitu Aristoteles. Jadi bisa dibaca ya. Kemudian jadi cinta yang sesungguhnya itu jika kita memang mencari seseorang untuk pasangan hidup kita yang sempurna, maka kita tidak akan menemukannya, karena kesempurnaan itu kan hanya milik Allah semata-mata. Jadi bagi umatnya tidak ada yang sempurna. Semakin kita cari yang sempurna, semakin kita tidak menemukan. Poin yang kedua itu tentang sejarah singkat perkembangan filsafat. Jadi di sini tuh dijelaskan pada abad ke-6 sebelum Masehi ada beberapa tradisi. Ada tradisi berpikir di dunia barat. Nah, tradisi ini dicetuskan oleh pemikiran Prasokrates. Jadi awalnya tradisi bangsa Yunani, tradisi berpikir itu berawal dari sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaannya kayak gini. Dari mana datangnya alam ini? Terus bagaimana kejadiannya? Terus tujuan alam ini kemana? Jadi seperti itu. Kemudian seorang pemikiran Prasokrates itu heran dan memiliki perhatian yang begitu besar untuk memikirkan semesta dan seisinya. Kemudian di dalam buku ini juga dijelaskan ada pembagian 3 era dalam tradisi bangsa Yunani. Yang pertama ada era filsafat klasik, kemudian ada era filsafat abad pertengahan, dan ada juga era modern. Berpikir filsafat itu berawal dari ramalan seorang ilmuwan yang bernama Thales pada tahun 585 sebelum Masehi. Beliau meramal ada terjadinya gerhana matahari. Jadi di sini dituliskan, di buku ini dituliskan seperti ini. Sementara pada abad ke-20 itu terjadi perpecahan. Jadi antara filsafat analitik dengan filsafat kontinental, serta tren filosofi seperti fenomenologi, eksistensialisme, positivisme logis, serta pragmatisme dan logis. Jadi pengalaman aku pribadi sih baca buku ini kayak gampang aja gitu dipahami, nggak terwet gitu. Ada beberapa gambar, jadi gambarnya seperti ini. Jadi kayak gimana ya, kita tuh lebih tertarik gitu baca bukunya. Jadi cukup sekian review hari ini, review dari saya, karena saya mendapatkan tugas UTS pada bab pertama saja. Jadi kalau teman-teman pengen beli bukunya atau pengen tahu bukunya, pengen baca bukunya, nanti bisa order. Maaf jika banyak tutur kata yang salah, kurang berkenan mungkin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.